Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat hati kita sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Gema Alipius Diansah dari STAI Nida El Adabi, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Diah Pertiwi Setiawati, SPD MM. Untuk presentasi kali ini yang kita bahas berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Peran penting dalam identitas dan persatuan bangsa. Sejarah. Asal-usul bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai bahasa, daerah, dan asing. Sumpah Pemuda 1928. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa nasional. Pengangkatan resmi. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi diangkat sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 36. Bahasa nasional. Definisi bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi simbol kedaulatan negara, identitas nasional, dan alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Peran dalam persatuan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan vital dalam mempersatukan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain. Ia mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Selanjutnya, bahasa negara. Dasar hukum UUD 1945 pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Administrasi pemerintah. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam administrasi pemerintah, termasuk dokumen resmi negara, pidato resmi pejabat, dan pelayanan publik, menjamin keseragaman dan kejelasan komunikasi. Pendidikan nasional. Sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional, bahasa Indonesia memastikan pemerataan akses pendidikan dalam memfasilitasi transfer pengetahuan di seluruh negeri. Selanjutnya, fungsi bahasa. Alat komunikasi resmi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan urusan kenegaraan. Penggunaannya dalam dokumen resmi dan pidato kenegaraan memperkuat statusnya sebagai bahasa persatuan bangsa. Media pengembangan budaya. Sebagai media pengembangan budaya, bahasa Indonesia berperan dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Nusantara melalui bahasa, nilai-nilai Nusantara, nilai-nilai dan kearifan lokal dapat diwariskan dan dipromosikan ke generasi mendatang. Sarana ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaannya dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan inovasi teknologi membantu mempercepat kemajuan bangsa di era global. Selanjutnya, perkembangan.
Era kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa pasca kolonial. Orde Baru standarisasi bahasa Indonesia melalui EYD, pengembangan kosakata baru dan penekanan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Reformasi. Di era reformasi, meningkatkan kebebasan berekspresi mempengaruhi perkembangan bahasa, munculnya istilah baru terkait demokrasi dan terbuka informasi. Globalisasi. Era globalisasi dari masuknya istilah asing, terutama bahasa Inggris, upaya adaptasi menciptakan padanan kata untuk konsep-konsep global. Era digital, perkembangan bahasa di media sosial dan internet, munculnya bahasa gaul dan singkatan baru tentang pelestarian bahasa di era teknologi. Pembinaan. Peran lembaga bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berperan penting dalam merumuskan kebijakan kebahasaan, melakukan penelitian dan memberikan panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembaruan bahasa. Pembaruan bahasa dilakukan melalui penciptaan istilah baru, adaptasi kata, serapan, dan pengembangan kosakata untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Standarisasi bahasa. Upaya standarisasi meliputi penyusunan kamus besar bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia untuk menjaga konsisten dan kualitas bahasa. Program Literasi Nasional. Gerakan literasi nasional bertujuan meningkatkan minat baca dan kemampuan bahasa Indonesia masyarakat melalui berbagai program di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Internasional. BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Program ini menarik minat asing untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Posisi di ASEAN. Di ASEAN, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu bahasa kerja. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam bekerjasama regional dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Diplomasi bahasa. Diplomasi, bahasa dan budaya melalui pertukaran budaya, festival internasional, dan kerjasama pendidikan meningkatkan citra Indonesia dan memperkuat hubungan antar negara. Forum internasional. Bahasa Indonesia semakin diakui dalam forum internasional, penggunaannya dalam konferensi internasional dan organisasi global meningkatkan prestise dan pengaruh Indonesia di kancah dunia. Tantangan. Pengaruh bahasa asing. Masuknya istilah asing, terutama bahasa Inggris, menantang kemurnian bahasa Indonesia. Ini memerlukan upaya adaptasi menciptakan padanan kata yang tepat untuk menjaga identitas bahasa nasional. Yang selanjutnya, teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan berupa munculnya bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa. Ini mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia baku di kalangan generasi muda. Sikap sebagian masyarakat yang telah mengutamakan bahasa asing atau daerah daripada bahasa Indonesia menjadi tantangan
diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya, pelestarian kebijakan bahasa nasional. Kebijakan bahasa nasional bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ini mencakup standarisasi, pembaharuan kosakata, dan promosi penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai konteks formal dan informal. Peran pendidikan. Pendidikan memainkan peran krusial dalam mempertahankan bahasa. Sekolah dan institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk mengajarkan bahasa Indonesia secara efektif, mempromosikan literasi, dan menanamkan rasa bangga terhadap bahasa nasional. Inovasi pengajaran. Inovasi dalam pengajaran bahasa Indonesia meliputi penggunaan teknologi, metode pembelajaran interaktif, dan integrasi budaya. Program seperti BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, juga membantu mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki arti penting bagi identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi pemersatu berbagai suku dan budaya di Nusantara. Sebagai bahasa negara, ia berfungsi dalam administrasi pemerintah, pendidikan, dan komunikasi resmi. Menjaga, mengembangkan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Upaya pelestarian melalui kebijakan bahasa, pendidikan, dan inovasi pengajaran sangat penting. Peran aktif masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mempromosikan di kancah internasional, akan mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan terus berkembang sebagai bahasa modern yang mampu mengekspresikan berbagai aspek kehidupan bangsa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.